mau foto, Iya bang ya, oke lapor. oke. Mau minum, cerita. Terserah Wah. dong. Laki aku. Respect kau sama kau bang ya. Kau sepertinya mencerminkan suami yang tidak takut istri bang ya. Oke bang, gue pendukung lo bang ya. Suaminya aku kok. Kemarin anak-anak itu nggak sih ngomong gitu bang ke Juli. Masuk ya bang. Alah. Yo, what's up guys, jumpa lagi di channel YouTube kalian. Itu seperti biasa ya, kita akan mereaction ya video-video menarik yang telah kita siapkan sebelumnya ya. Jadi buat kalian semua nih ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi yuk kita cek videonya ya. Apa ini? Meski pembeli adalah raja, namun kalau kita punya hati tidak mungkinlah menyuruh perempuan yang angkat galonnya. Pembeli ini minta karyawan wanita untuk angkat galon, tuai pro dan kontra. Gak usah di warganet ya, gua pribadi aja gua udah gak setuju wanita lo suruh ngangkat galon bro ya. Emang istri lo sanggup ngangkat galon? Sanggup gak kira-kira istri lo sendiri ngangkat galon? Lo bayangin aja itu istri lo yang disuruh orang ya, istri lo kerja di luar, terus disuruh orang ngangkat galon. Apa rasa hati lo bro? Gak sampai segitu kah rasa hatimu? Cobalah dipikir ya, kesian, ini perempuan. Kalau laki-laki masih wajar disuruh angkat yang berat-berat, ini wanita bro. Lo bayangin kalau itu istri lo atau adik lo di luar diginin orang ya, apa rasa hati lo ya? Padahal nggak wajib angkat ke mobil ya. Memang seharusnya di minimarket itu batas pelayanan itu hanya di dalam. Kalau sudah di luar minimarket itu istilahnya bukan lagi kewajiban pelayan untuk melayani sampai keluar gini ya. Apa ini? Wah, my bestie skills be like. Wah, pamer skill dia ya. Wih, keren. Barusan lo gue puji, barusan lo gue bilang keren. Nggak tanya kok langsung tumpah. Itu mungkin kurang rapat bang, kau nempelin gelas satu sama lain itu kurang rapat bang. Jadi begitu agak meleset dikit langsung itu bang ya. Coba deh dipertajam lagi skillmu bang ya. Siapa tahu kau istilahnya melamar di barista bisa keterima bang ya. Oke. Apa ini? Baik, kena duduk di bukan bangkunya, atau ini nggak punya tiket ya, kena usir masinisnya ya. Oh, merasa bersalah, tapi bukan salah si mama sini ya, karena mama sini kan secara rutin kan memang kalau kereta jalan itu dia ngecek nomor bangkunya sudah sesuai belum ya. Ternyata si kakak ini lagi bikin story ya. Oke. Please jelasin, aku nggak tahu ya sudah, kalau nggak tahu ya sudah ya, nggak usah diperjelas lagi ya. Begitulah alkisah cerita bunda ketemu ayah. Ya bisa-bisanya kau bikin cerita begitu ya. Apa ini? Wih, keren bro. POP kerja di rest area. Wah ya, relate ya. Karena memang pedagang-pedagang di rest area itu kalau berjualan dia ke rest area itu kan nggak ada jalan, nggak dibikinin, jadi kan istilahnya lewati jalan setapak ya. Memang tempat gua juga gitu, di rest areanya itu pedagang-pedagangnya itu yang punya istilahnya lapak di rest area itu kalau masuk ke rest areanya ya jalan setapak gini. Ada yang istilahnya lewat pinggir kebon, pinggir rawa, pinggir sungai, pinggir sawah, ya pasti kayak gini dilewati jalannya ya. Tapi seru sih ya. Padahal kalau dipikirnya, yang namanya rest area itu kan istilahnya bekas kebun, bekas hutan yang dibangun. Karena tol itu kan dibangun kan istilahnya motong lahan gitu ya, motong jalan. Jadi nggak tahu kisah semulanya gimana di tempat itu. Tapi kalau sudah di rest area nggak ada serasa horornya. Karena bawaannya apa bro ya? Karena di situ 24 jam non-stop orang lewat, jadi nggak ada aura-aura horornya ya. Lo bayangin kalau kita keluar dari rest area itu istilahnya mau belanja bahan kita sudah habis gitu, yang pedagang di rest area gitu ya,
pasti kan ngelewati kebun-kebun kayak ini. Itu aura horornya sudah keluar, sudah berasa. Tapi begitu sudah sampai di rest area, sudah hilang karena suasananya rame di situ ya. Apa ini? Wow. Oh, habis itu ternyata kau. Iya beneran. Harusnya kalau habis kayak gitu dibenerin di dalam celananya, biar orang lain nggak curiga ya, Kalau kayak gini dibenerin di luar, orang lain sudah tahu itu habis ada yang dimasukkan ya. Wah, bertiga bro ternyata. Berempat. Oh my god. Kurang sudah kelihatan ya. Dia mau nambah, ya. Apa satu nih? untuk kamu, satu untuk aku. Satu untuk aku. Matematika cewek, satu untuk kamu, satu untuk aku. Oke, satu sama ya. Dua untuk kamu, dua untuk aku. Tiga untuk kamu, tiga untuk aku. Enggak sebentar ya. Gua akui, gua kalau di sekolah untuk matematika pelajaran yang paling gua benci. Tapi nggak sebodoh-bodoh ini juga gua ngitung matematika ya. Kalau sudah dibagi 3, terus 3 punya kau ambil, terus kau ulang lagi 3, itu namanya nggak adil. Ini memang kalau wanita memang kayaknya hitungannya sepahit ini kayaknya ya. 4 untuk kamu. 4 untuk Gimana aku. caranya coba dipikirkan Kan? secara logika? Kamu untuk aku berarti kakak ini dapat 200.000, sedangkan yang dia ini dapat 500.000 ya. Wah, pinter matematikanya ini ya. Jadi buat kalian di luar sana, buat laki-laki ya, kalau ada uang kau kasihlah ke bini kau semua ya. Gue jamin gak bakal habis tuh duitnya, karena hitungannya begini bro ya. Kalau bisa pakai punya suami, kenapa pakai punya istri? Hitungnya begitu pasti ya. Gak bakal habis bro tabungan lo ya, gue jamin ya. Makasih udah ngasih ide tuh kan. Aduh. Memang babi yang kau nih. Satu wanita yang berpola, satu wanita se-Indonesia mendukungnya. Ini salah satunya ya. Udah kasih aja semua bang. Tuh wanita juga yang mendukungnya. Wah sudah bang. Apa ini? Pembimbing kocak mau nyawer minta istri dulu. Istrinya pengertian banget. Wah beneran bang. Anjir dikasihnya beneran bro ya. Walaupun ngambil dari sini yang penting dikasihnya. Wah, definisi istri pengertian banget ya. Iya, ini kan hanya di umum ya. Kalau diumumkan istilahnya dia nggak marah. Begitu sampai rumah itu kampak bang disiapkan untuk kau bang. Jadi hati-hati jika kalau buka pintu rumah bang ya. Gak usah hati-hati bang ya. Wah, ini anaknya juga ini sepertinya bisa jadi penerusnya nih ya, gue lihat ya. Calon penerus bapaknya anaknya nih ya. Istri no rewel, los yo. Karena yang rewel itu cuman hanya sebagian ya, nggak semua wanita tuh rewel ya. Wanita ada yang nggak rewel, mulutnya nggak rewel, tapi begitu sampai rumah tangan yang rewel, tangan sama kakinya. Jadi siap-siap aja ya. Jadi wanita tuh ada dua pilihan, rewel mulut sama rewel tangan. Sudah dipastikan istrinya ini nggak rewel mulut tapi rewel tangan. Tunggu saja sampai di rumah ya. Disiapkannya kampak ya. Pulang saya. Apa ini? Terima kasih sudah mewakili kami. Suami nggak takut istri. Wah keren bang. Kamu mau kemana? Mau pergi lah. Mau kemana? Ya ambil teman-teman ya. Masa aku tiap kali mau pergi mesti ngomong baik kamu, mesti lapor baik Iya kamu. masa suami tiap kali mau keluar mau sama kawan-kawannya pasti masa harus pamit lo sama istrinya? Kan nggak logis, nggak wajar gitu bang. Ya, oke bang, gue dukung lo bang ya. Masa mau golf izin, mau foto Iya, bang, ya, lapor, oke. mau minum cerita, terserah Wah. dong. Laki aku. Respect gue sama kau bang ya. Kau sepertinya mencerminkan suami yang tidak takut istri bang ya. Oke bang, gue pendukung lo bang ya. Suaminya aku kok. Kemarin anak-anak itu masih ngomong gitu bang ke Joy. Masa ya? Alah. Gue kira beneran nggak takut sama istrinya, ternyata hanya sekali tatapan istrinya langsung ciut ya. Kocak. Kebacut.
Yo gak ngono lah corone ah. Masuk ya. Ya harmonis gitu loh ndak. Nggak rezeki buat keluarga kayak gitu-gitu itu nggak apik soalnya. Ini. Alah. Iya sayang. Kamu harus makan belum? Belum. Pak, ini ya. Wih. Supir juga. Nggak bisa makan orang mangan. Engko tak masak nih ya. Wis nyuci piring urung. Aku sing nyuci engko ya. Aku sing nyuci, aku sing jemuran ya. Pokok aku sing nyapu ngepel pokok ini ngomah ya. Oke. Lanjutkan ya. Aku sudah praktekkan sama istri. Sayangnya belum sempat ngomong. Kalau itu kata-kata teman kursi keburu terbang. Sekarang aku di UGD bang. Ya harusnya sebelum kursi melayang kau sudah harus langsung ngelak bang ya. Kalau gini kan kau susah sendiri, sudah ada UGD ya. Apa ini? Langsung merajuk dia, viral pekerja muat sawit ambil momen saat di atas truk. Wah. Wih, hitam kali cok. Mau gak pakai efek tadi. Dua. Kok marah lo dengan tampilan kau sendiri? Ya kalau sudah hitam ya terima aja. Inilah karena kebanyakan korban TikTok. Jadi mau foto pun perlu pakai filter ya. Ya terima apa adanya aja bro ya di kita ya. Tetapi ketika temannya melihat kameranya karena kulit wajahnya warna hitam pekat. Wah ngambek beneran deh bang. Matikanlah bang kamera tuh bang. Nanti gue takutnya kamera itu masih nyala. Kau udah sepaknya dari pojok mobil itu nyampak kau bang, jatuh kau bang ya. Buruan bang, matiin kameranya bang ya. Gak penting warna kulit, yang penting duit, bertanggung jawab, kerja keras. Nah ini dia bang ya. Karena buat laki-laki itu kalau sudah nikah istilahnya itu sudah laku bang. Jadi nggak perlu lagi istilahnya mau glowing, mau ganteng. Yang penting tanggung jawab lo sebagai kepala keluarga, bisa menafkahi keluarga lo sendiri bang ya. Itu yang lebih terpenting bang ya. Aduh abang, bukan karena hitam biar cewek suka, tapi duit dan pekerja keras sudah cukup. Nah ya sama aja itu komentarnya. Intinya ke duit dan tanggung jawab ya. Apalagi kalau sudah laku ya. Apa nih? Wah terjun payung dia kayak PUBG nih ya. Ketika kamu membeli parasut murah di toko online dan mencobanya langsung di udara, wah gue tahu ini pasti langsung istilahnya parasutnya cacat ya. Pasti nggak berguna parasutnya ya. Wah berguna bro. Wah alhamdulillah bang ya. Ternyata tapi ini di udara loh. Kalau parasutnya nggak berfungsi berarti dia langsung wah. Ibarat kau main GTA San Andreas ya, naik pesawat terus kau pencet huruf F, itu langsung terjun dari pesawat, lupa cheat parasut ya, sudah pasti langsung wasted. Langsung wasted ya. Wah parah ini bro ya. Wah tak terselamatkan lagi ya penjual. Tapi kita nggak pernah dapat komplain loh kak. Artinya semua pembeli puas dengan produk yang bekerja baik. Bukan pembelinya puas ya, bisa jadi pembelinya ini yang parasutnya rusak-rusak tuh nggak bisa kasih review jelek lagi karena sudah pindah alam ya. Jadi jangan kasih pembelaan yang kayak gini ya. Apa ini? Wah anak ayah. Wah dendam dia. Inilah namanya ya, air susu dibalas air tuba ya. Ya kakak ini kan cuman pengen nyelamatin anaknya aja. Istilahnya terpisah dari induknya. Nggak taunya diserang induknya. Apa ini? Cepat, lurus. Kelok kampung sawah versi 2026. Siapa yang punya wilayah ini? Kades di mana dana desanya? Wah, kades lagi, bro. Lurus, jangan belok. Kok belok-belok? Lurus, jalan tuh dibuat lempang. Kalau nggak belok-belok, termasuk situ bisa nyangkut mobil di situ ya, bisa nyangkut. Makanya belok-belok ya. Lurus, belok deh. Cepat. Apalagi ini kalau istilahnya dari ujung sana sudah ada mobil ya, mobil sudah di tengah, terpaksanya di sana terus ngalah dulu, nggak bisa maju karena jalannya hanya muat untuk satu kendaraan. Kalau jalan ini mulus, bagus sudah diperbaiki, itu bisa masuk 3 kendaraan sekaligus muat mobil di situ ya. Jadi ini istilahnya juga nggak bisa disalahkan dari dana desanya ya. Karena jalan-jalan rusak ini, karena sebagian besarnya itu rusak oleh mobil besar, oleh mobil yang berangkutan muatan berat, makanya rusak bolong-bolong. Rata-rata emang tempat gua kayak gitu ya. Jalan itu rusak karena mobil bermuatan berat ya. Biasanya bawa sawit atau bawa apa gitu berat-berat ya, pasti rusak cepet ya.
Oh, saya baru paham. Ternyata waktu kita bikin SIM ada tes berkendara belok-belok. Ternyata ini fungsinya. Ya, terserah kau lah ya. Pokoknya demi menghindari jalan yang jelek, kita harus rela belok-belok ya. Apa ini? Kenapa ini? Wah, nak sekok. Wah. Agaknya gatel banget itu kayaknya. Kau garuk-garuk di pinggir jalan ya. Hati-hati loh ya. Ini kalau ada yang laporin bisa kena hajar, ini bisa kena masa. Ini namanya bisa disebut juga pelecehan ya. Di depan anak perempuan tapi kelakuannya ke ini bisa disebut pelecehan ya. Bisa dilaporin ke polisi ya. Kalau kira-kiranya sudah di ujung kan bisa kau bawa pulang dulu. Ya, bisa kau bawa pulang dulu. Jangan kau lampiaskan di jalan juga ya. Udah berani outdoor ya. Lo kira camping outdoor ya? Itu bukan outdoor. Ini istilahnya sudah di pucuknya, sudah di ujungnya ya. Tinggal meledaknya aja ya. Apa ini? Wah, kebakaran bro. Kebakaran. Kainnya sayang, kainnya nggak apa-apa. Jangan panik, jangan panik, Wah. jangan panik. Jangan panik. Tutupi semua. Udah. Lagi belum tertutup rapat itu. Tutup rapat dia nang, tutup rapat. Ini siapa yang rekamnya ini? Karena hanya bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Inilah definisi manusia yang nggak ada gunanya. Cuma bisa nyuruh tapi nggak mau bergerak ya. Kayak yang di video ini ya. Namanya kan orang istilahnya panik ya, panik. Kalau ditambah dengan suara-suara kayak ibu ini, sudah pasti nggak konsen tuh ya. Ini makanya orang-orang kayak ini harus dijauhi. Dia cuma bisa ngomong tapi nggak bisa bertindak ya. Tutup rapat. Kan? Tutup rapat. Ya, betul. Udah biar dulu. Biar dulu. Gue paling greget kalau lagi kerja disuruh-suruh orang kayak gini ya. Nggak masuk di akal gua ya. Gua itu kerja harus sesuai akal gua, nggak dituntun orang kayak gini ya. Kalau gua jadi ibu ini memandamin api diatur gitu, gua lempar ke situ ke ibu itu. Tuh, matikan oleh kau ya. Kok kau banyak perintah, banyak ngatur, memang kau bos di situ. Nggak masuk di akal, bikin jengkel dengan orang-orang kayak gini ya. Kalau lo mau tahu ya, kita sudah capek kerja tapi masih diatur. Sedangkan yang ngatur kita itu bukan siapa-siapa. Kalau istilahnya bos kita tempat kerja masih masuk akal yang ngatur kita, ini bukan siapa-siapa. Nolong nggak ya? Ngomong tok. Nah iya, itulah jengkel gua juga jengkel dengernya. Cuma bisa ngomong aja tapi nggak bisa bertindak. Minimal nolong kek atau ambilin air kek bisa, nggak masalah lah sambil dia ngatur, asal dia ngambil air itu cuma ngerekam aja sambil ngatur. Wah, gua lempar ke situ kalau gua yang memadamkan api itu ya. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Gua harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.